ada di sungai ini. Sekaligus juga untuk minta isyarah kepada Allah, minta petunjuk tentang kehidupan yang saat ini sedang saya jalani. Nah, memang seperti ada kotoran yang menghalangi jalannya air yang mengalir. Nah, ini tentu perlu untuk ujilah atau untuk menyendiri, supaya jangan sampai nanti airnya itu berhenti. Untuk sampai banyune melaku. Kalau sampai banyune mandek bahaya. Nah, terus kotorannya kepiye? Ketika airnya itu besar, kalau ada kotoran yang mungkin kresek, cacian, hinaan, itu nggak akan jadi masalah. Dia akan ke bawah arus. Bahkan ketika ada rintangan, seperti ada batu yang besar, dengan arus yang kuat itu bisa dilewati, bisa juga batunya itu seperti ini, dari atas gunung sana sampai ke sini batu-batu ini bawa arus. Jadi bukan kita yang terbawa ke dalam masalah, ini masalah itu bisa kita selesaikan. Itulah. Jadi di malam hari yang berbahagia ini, sesuai dengan juga kerentek saya pernah punya keinginan untuk memberikan sebuah ilmu bagaimana cara mendapatkan mustika merah delima. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim.
ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, tatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran selawas saling melasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari waktu di Malaysia itu saya sudah pernah ngomong sama siapa ya? Sama jenengan bukan? Sama siapa? Saya ngomong gimana itu? Maksudnya nanti setelah pulang dari Malaysia itu pengen beberapa hari bertahan di sungai. Ya gue cuma ngomong bahasa Indonesia, lucu lah yang ngomong bahasa Indonesia. Kesal Jawa. Jadi memang dari waktu masih di Malaysia itu ada tarikan untuk hidup di sungai, dan alhamdulillah malam ini bertepatan dengan tanggal lahir saya, beton saya. Alhamdulillah di malam Selasa ini bertepatan dengan beton saya. Jadi saya putuskan untuk berada di sungai ini, sekaligus juga untuk minta isyarah kepada Allah, minta petunjuk tentang kehidupan yang saat ini sedang saya jalani. Nah memang seperti ada kotoran yang menghalangi jalannya air yang mengalir. Nah ini tentu perlu untuk uji lah, atau untuk menyendiri, supaya jangan sampai nanti airnya itu berhenti. Jangan sampai banyune melaku. Kalau sampai banyune mandek bahaya. Nah, terus kotorannya kepiye gitu. Makanya semua yang ada di alam ini kan sebenarnya adalah pelajaran untuk diri kita. Termasuk juga sungai ini. Sungai ini adalah pelajaran untuk diri kita. Makanya kula niku ijek seneng santri iku sing ngobrol-ngobrol karo ngopi di pinggir kali, belajar tentang alam begitu. Ya boleh monggo sampean ngaji kitabnya. Tapi ada waktu yang namanya itu harus benar-benar belajar tentang alam. Karena semua yang Allah ciptakan itu ada pelajarannya. Ada kisahnya bagaimana Nabi Adam dulu ya belajar tentang alam. Seperti itu. Karena kita ini hidupnya di alam. Jadi kita pun juga harus belajar tentang alam. Termasuk juga kabumian. Termasuk juga tentang air yang mengalir ini. Karena pada hakikatnya hidup itu seperti air yang mengalir, harus terus berjalan, dinikmati, disyukuri, aja sepaneng. Nah, iki sing dikarepne iki kan aja sepaneng. Era iso lek sepaneng, ngapal mumet iki. Tapi ya itu, walaupun toh nyantai, tapi ya harus sampai seneng-seneng. Jalanan wedoan gitu.
juga jangan sampai lupa tujuan. Nggak boleh santai, tapi kewajiban-kewajibannya harus terus dijalankan. Itu sholatnya, sholat jamaahnya. Sholat jamaah itu, kalau air itu bagaikan air yang besar, aliran air yang besar. Ketika aliran air itu besar, terus ada kotoran, itu kira-kira akan menghalangi atau enggak? Ketika airnya itu besar, kalau ada kotoran yang mungkin kresek, cacian, hinaan, itu nggak akan jadi masalah. Dia akan ke bawah arus. Bahkan ketika ada rintangan, seperti ada batu yang besar, dengan arus yang kuat itu bisa dilewati, bisa juga batunya itu seperti ini, dari atas gunung sana sampai ke sini batu-batu ini bawa arus. Jadi bukan kita yang terbawa ke dalam masalah, ini masalah itu bisa kita selesaikan. Itulah salah satu hakikatnya dari sholat berjamaah. Jadi masalah sebesar apapun, kalau kamu istiqomah sholat berjamaah, maka nanti masalahnya itu akan hilang. Dan yang menghilangkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara sholat jamaah itu. Kalau kamu sendiri itu bagaikan air yang kecil, sehingga kalau ada sedikit saja kotoran, ya sedikit saja ada kotoran, itu sudah mampu menghentikan langkahmu. Kamu baru dicaci sedikit saja, kamu sudah kebingungan. Sedikit aja masalah, kamu sudah gelabakan, bukuan. Nah, makanya penting sekali kita itu belajar kepada alam. Karena apapun yang Allah ciptakan itu ada pelajarannya. Nah, salah satu pelajaran yang saya mau ijazahkan malam ini untuk dengan berdua dan juga untuk semuanya, itu adalah mustika merah delima. Jadi di malam hari yang berbahagia ini, sesuai dengan juga kerentek saya pernah punya keinginan untuk memberikan sebuah ilmu bagaimana cara mendapatkan mustika merah delima. Tapi saya tidak ingin membagikan ilmu untuk mendapatkan mustika merah delima itu di tempat yang berbeda, kecuali di pinggir sungai ini. Karena ini sesuai dengan apa yang dulu disampaikan oleh guru saya, dan terutama sesuai dengan hati saya. Karena itu tadi, orang yang belajar kepada alam, jadi apa yang kita lihat itu kita baca. Nah, ketika kita membaca tentu kita mempelajari, bukan hanya melihat saja, apalagi jadi baperan. Kita mesem, kalau kita ayu baperan, nggak boleh baperan, karena hidup itu menyaksikan. Jadi yang keinginan itu namanya hawa nafsu, lawamah, subiyah, amarah, dan mutmainnah. Dan sampai kita itu ditumpahi hawa nafsu, kita yang harus bisa menumpai hawa nafsu. Jangan sampai kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, kembali tentang ijazah yang mau saya berikan. Ijazahnya ini adalah ijazah untuk mendapatkan mustika merah. Nah, yang perlu untuk sampean ketahui, yang dimaksud dengan mustika merah delima itu adalah dal yang 5. Rukun Islam itu ada 5. Jadi merah delima itu sebenarnya adalah kuncinya adalah sholat 5 waktu. Merah delima itu kalau di dalam ilmu tasawuf adalah Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua. Yang kelima baru diri kita. Jadi kita itu akan bisa sampai kepada Allah kalau kita itu yang pertama kita berbakti dulu kepada orang tua. Nah, yang diharapkan orang tua bagaimana? Kita baik terhadap diri kita sendiri. Kita tidak melakukan maksiat, karena maksiat kita merugikan diri kita sendiri. Jadi pada hakikatnya ketika kita baik kepada diri kita sendiri, berarti kita itu berbakti kepada orang tua. Kita baik kepada orang tua. Dan ketika kita baik kepada orang tua, sejatinya kita akan juga baik kepada sesama.
baru kepada sholawat kepada baginda Rasulullah, baru sampai kepada, jadi tidak bisa langsung. Nah, terkhusus supaya kita itu memahami tentang sangkan parane dumadi. Jadi 5 tadi itu ilmu sangkan parane dumadi, yaitu yang pertama diri kita itu ada karena adanya orang tua itu ada karena adanya Nabi Adam itu ada karena adanya nuktahnya Nur Muhammad. Nah, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti kapas, benang, kain, dan kaji. Adanya baju karena adanya kain, adanya kain, adanya benang, adanya benang karena adanya kapas, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan merah delima itu adalah dal yang 5, yaitu rukun Islam yang 5, sholat 5 waktu, kita baik pada orang tua, kepada sesama, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW kepada Allah. Nah, ilmu ini bagaimana cara mengamalkannya? Nah, ketika seseorang mengamalkan ini akan muncul sebuah ketenangan, akan muncul sebuah kebahagiaan, dan nanti bukan kita yang akan mengejar dunia, tapi dunia yang akan mengejar diri kita. Semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu waktu pernah mengamalkan ini lalu dipost oleh beberapa orang, itu dikatakan sesat dan sebagainya. Padahal ilmu ini ada sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang bagaimana kita menjalankan sholat malam dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi pernah zaman baginda Rasulullah dulu ada seorang sahabat yang sholatnya itu yang selalu dibaca surat Al-Ikhlas, dan ternyata orang itu sangat dicintai oleh Allah. Lalu bagaimanakah pengamalannya? Nah, bagi saudaraku yang mau mengamalkan, ketika mengamalkan amalan ini, yang pertama insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Bukan kita yang mengejar dunia, tapi akan dikejar oleh dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama yang harus diamalkan adalah bangun dari jam 1 sampai jam 5, yaitu mata melek dari mulai jam 1 sampai jam 5. Nah, itulah yang maksud dengan hal yang 5. Nah, setelah bangun minimal jam 1 sampai jam 5, karena apa? Karena ini ada penjelasannya. Yang jelas ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama harus tahu waktunya. Nah, waktu yang paling bagus itu ketika orang-orang tidur, tengah malam itu kita bangun jam 1. Dan yang kedua tentunya membaca wasilah. Wasilahnya yang paling bagus adalah sholawat. Nah, setelah bangun dari jam 1, bangun mandi. Dan setelah mandi kalau malam sekalian itu bisa menjadi obat. Nah, air itu dibagi 3, ada air obat jam 1 sampai jam 4, ada air kesegaran itu jam 4 sampai jam 4, ada air penyakit yang jangan buat mandi itu antara jam 4 sore sampai jam 7 malam, itu jangan buat mandi. Nah, setelah mandi wudhu, sholat taubat 2 rakaat, ya. Rakaat yang terakhir nanti baca la ilaha illallah subhana ini dari 13 kali. Terus setelah itu sholat hajat 4 rakaat. 4 rakaat 2 kali salam. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20, salam. Setelah itu rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 30. Rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 40. Nah, itu diamalkan istiqomah selama-lamanya kalau saya. Minimal ya 41 hari tanpa putus. Kalau bisa malah 2 tahun. Setelah selesai sholat taubat, sholat hajat, terus baca istighfar ya 1000 kali, baca sholawat 1000 kali, baca ya latif 1000 kali. Kalau tidak mampu 100 kali. Insya Allah nanti semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksud dengan mustika merah. Nah, monggo bagi panjenengan yang mau mengamalkan, ini juga saya sedang mengasma tasbih marofi untuk saudara-saudari kita yang pesan, karena ini harus disepuh nih.
supaya bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita. Inilah medianya, ada 6. Ini sudah mau dikirim. Allah ini setelah disempurni nanti dikirimkan. Nah, untuk saudara-saudaraku yang mau pesan, silahkan. Silahkan dulu. Istilah itu menyendiri, karena kalau di depan banyak orang itu kita itu pengennya terlihat baik. Intinya kalau di depan banyak orang itu kita itu pengennya terlihat baik, ya. Jadi kita butuh waktu untuk sendiri, untuk menyendiri, supaya tahu jati diri dan bisa menempatkan diri dan mengenal sang ilahi. Jadi untuk panjenengan yang mau pesan-pesan media silahkan, baik itu lambul, tasbih, korban, tasbih mahrofi dan sebagainya, silahkan pesan. Terima kasih. Yang penting kalau pengen mulia maka muliakan orang tua, kalau pengen bahagia bahagiakanlah orang tua, dan selalu jaga sholat, amalkan sholawat supaya kita nikmat, supaya hidup kita selamat. Dan jangan lupa habis sholat subuh dan habis sholat habis membaca Al-Quran. Berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.